rendahkan hati kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini Tuhan. Kau persatukan kami di tempat ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah perkasa kami Tuhan Yesus. Itu karena kasih kebaikan-Mu kepada hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, itu karena kebesaran dan keagungan Tuhan. Siang hari ini perkenankan kami untuk menaikkan menara-menara doa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini untuk ibadah minggu ini Tuhan, dimana minggu ini adalah minggu yang terakhir Tuhan. Tuhan Yesus, minggu terakhir ini di bulan Desember di tahun 2020 ini Tuhan. Terima kasih Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Kau begitu menyayangi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu karena kebesaran dan keagungan Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, sudah Kau kirimkan Tuhan jemaat di tempat ini Tuhan. Juga hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Edison Simamora Tuhan. Bukan secara kebetulan Kau mengirimkan hamba-Mu ke tempat ini Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran isi firman-Mu Tuhan Yesus. Terus Kau berkati dia Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, agar apa yang menjadi isi hatinya adalah isi hati daripada-Mu Tuhan. Apa yang menjadi keluar dari mulut di bibirnya Tuhan, itu adalah keluar dari mulut, dari hati yang Engkau Tuhan. Terus berkati pelayanannya Tuhan, agar melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Yesus. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan, keluar masuk rumahnya. Kau berkati, Kau perlindungan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya apa yang akan kami dengarkan siang hari ini Tuhan adalah kebenaran daripada firman-Mu Tuhan, dan akan kami bawa pulang Tuhan Yesus, dan bawa pulang dengan damai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Gembala pembina kami di tempat ini Tuhan, Bapak Gembala Insinyur Nikonata Raharjo Tuhan, beserta Bapak pembina rayon kami Bapak Weweko Tuhan Yesus. Terus Kau turunkan hikmat-Mu Tuhan, rahmat, perlindungan, curahan kasih-Mu Kau menyertai mereka Tuhan sebagai Bapak Gembala kami. Apapun yang menjadi visi misi mereka Tuhan, Kau genapi, Kau berkati Tuhan. Agar apa yang menjadi pelayanannya Tuhan, Kau berkati seluruh keluarga, Kau berkati Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Siang hari ini juga kami bawa dalam doa kami Tuhan, untuk kami topang Tuhan Yesus Bapak Gembala kami di tempat ini Bapak Tohab Simamora Tuhan. Terus Kau berkati dia Tuhan sebagai Bapak Gembala kami di tempat ini Yesus, yang menggembalakan kami domba-dombanya. Kiranya Kau berkati dia lebih lagi dengan kesehatan, berkat yang berlimpah. Apapun menjadi kerinduan hatinya Tuhan, Kau jamah, Kau berkati Tuhan. Begitu juga dengan istrinya Tuhan, Ibu Lista Tuhan, sebagai ibu gembala di tempat ini Tuhan. Kau berkati terus kehidupannya Tuhan. Kau berikan semangat yang baru luar biasa Tuhan di akhir tahun ini. Kami percaya Kau bawa keluarga ini lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan apapun yang menjadi visi-misi keluarga ini Tuhan, Kau berkati. Apa yang menjadi kerinduannya Kau berkati, juga Kau berkati keempat anaknya Tuhan. Biar keempat anaknya selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan siang hari ini Tuhan, untuk manajemen Grup Plaza Tuhan. Berkati teman-teman Grup Plaza ini Tuhan. Kami tahun ini adalah kami terakhir beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mempunyai kerinduan untuk beribadah di tempat yang baru Tuhan. Kami percaya tempat yang baru adalah tempat yang Kau tunjukkan kepada kami. Kami percaya Yesus, di tempat baru nanti kami bisa beribadah lebih lagi Tuhan. Dan Kau kirimkan Tuhan jemaat-jemaat untuk kami Tuhan. Kau kirimkan dari timur, barat, utara, selatan Tuhan. Kau kirimkan jemaat jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kami percaya jiwa-jiwa baru penuh Tuhan untuk GBI Grup Plaza. Kau kirimkan Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang sanggup Tuhan untuk menyelesaikan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Bekasi, di mana kami tinggal Tuhan. Shalom Bekasi, turun damai sejahtera atas Bekasi Tuhan. Kau lawat pemimpin-pemimpin Bekasi ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kau jamah Bekasi, Kau berkati kota Bekasi ini Tuhan Yesus, agar turun damai dari surga turun atas Bekasi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau jamah kota Bekasi dari virus penyakit corona Tuhan Yesus, di mana kami mendengar akan ada virus yang begitu luar biasa lagi. Dan kami percaya dan yakin Tuhan, Kau adalah Allah yang menjaga kami. Kami tidak akan pernah takut Tuhan terhadap satu penyakit apapun, karena Kau telah menjaga kami di dalam Mazmur 91. Kau telah menjamin hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak yang selalu Kau lindungi. Kami percaya kota Bekasi akan aman Tuhan. Kota Bekasi akan selalu aman dalam perlindungan darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Kau Indonesia, bangsa dan negara ini Tuhan. Shalom Indonesia, ampuni dosa bangsa-bangsa di tempat Indonesia ini Tuhan.
turun damai sejahtera-Mu atas Indonesia Tuhan, agar Indonesia adalah negara yang Kau jamah. Kau lawat Indonesia Tuhan, agar kami percaya negara ini akan merdeka, negara ini akan bersatu, negara ini akan damai Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Kau berkati, kota-kota sampai desa yang terpencil pun Kau berkati di Indonesia ini Tuhan, agar turun damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Kami juga menopang untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya Tuhan. Kau beri hati yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga negara Indonesia dan negara yang benar-benar memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Indonesia akan menjadi hujan pertobatan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga inilah doa kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan membawa persembahan kami yang terbaik. Berkati setiap persembahan kami Tuhan, akan kami beri dengan sukacita agar bisa memperluas kerajaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Persembahan bisa dijalankan sekarang. Sambil persembahan dijalankan. Sambil persembahan dijalankan, mungkin ada beberapa pengumuman. Ya, shalom Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman ke depan. Yang pertama, kita untuk tutup tahun tanggal 31 kita tidak ada ibadah, dan tanggal 1 juga tidak ada. Adanya nanti tanggal 3 untuk minggu depan, hari Minggu. Kita sekaligus tahun baruan di tempat ini, perjamuan kudus dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita ada kerinduan memang karena sewa mall ini terlampau mahal. Sementara kondisi COVID sekarang ini kan nggak memungkinkan kita. Jadi ada kemungkinan besar kalau Tuhan izinkan kita di ruko yang di depan. Nah, nanti kita akan pindah ke ruko, di ruko yang di lingkungan Blue Plaza ini juga. Doakan dan dukung Bapak Saudara supaya di bulan Maret atau April nanti kita bisa pindah ke tempat yang baru. Nah, untuk seterusnya full untuk sementara kita liburkan dulu sampai nanti mungkin di akhir Januari kita biar berlibur dulu, libur Natal dan Tahun Baru. Demikian pengumuman keberkahan kita semua. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan yang kiranya membuat kekuatan buat kita di tempat ini. Untuk kita tetap semakin setia sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak
Sepanjang tahun berlalu, kami rasakan tuntunan penyertaan serta pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. Penghujung tahun ini, minggu terakhir pada tahun ini, kalau kami masih bisa datang beribadah bersekutu dengan Tuhan, semua karena kekuatan kasih Tuhan atas setiap kami. Bukan karena kepintaran kami menjaga kesehatan kami, tapi karena kasih anugerah Tuhan terus ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Kau Tuhan. Sebentar kami belajar dari firman-Mu yang tertulis, supaya kami memahami firman yang hidup itu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan yang tidak memiliki kelebihan apapun dari setiap kami. Hanya anugerah-Mu saja kalau hari ini hamba boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi firman-Mu setiap kata, kalimat Tuhan urapi. Biar firman-Mu menjadi firman yang hidup, firman yang diurapi Tuhan. Sehingga firman yang hidup, firman yang menjamah setiap kami, menguatkan kami yang lemah, menghiburkan kami yang susah, membuat kami semakin yakin, percaya bahwa Engkau akan terus dan tetap terus menyertai setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari semua yang percaya bersama katakan amin. Bisa minta tolong kipas saya mati ini. Baik, salam Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Makasih buat hambanya Bapak Pendeta Toha Selamora, berikan kita kesempatan melayani firman Tuhan hari ini. Saudaraku, tentu kita bersyukur saudaraku bahwa hari ini kita bisa beribadah dalam minggu terakhir pada tahun ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Walaupun mungkin ada kerinduan kita yang belum tercapai tahun ini, tetapi kalau kita masih tetap dalam Tuhan, masih cukup banyak waktu bagi Tuhan berperkara atas hidup kita saudara. Karena kita tahu tahun ini ada banyak perubahan-perubahan saudara ya. Program dirubah semuanya, dirombak total. Semua bisnis mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi yang terpenting dari semua itu, sampai hari ini kita masih terpelihara dalam kasih Tuhan. Baik saudara Tuhan, tema firman Tuhan hari ini bagi kita saudaraku, selalulah rindukan perjumpaan dengan Tuhan. Selalu merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Saya ambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat 41. Mohon maaf saudara, mohon maaf yang di atas. Mohon maaf. Ayat yang ke 21 maksud saya, 21 sampai ayatnya yang ke 40. Ya, saya akan bacakan pembacaan firman Tuhan dari kita. Demikian firman Tuhan saudara. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu,
yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatnya Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yesus. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat dan penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudaraku, tadi kita sudah baca bahwa di sana ada 2 tokoh, ya. Seorang bernama Simeon dan Hana. Simeon dan Hana orang-orang yang sangat merindukan perjumpaan dengan Mesias itu. Mereka sangat merindukan, saudara. Simeon dan Hana bukan suami istri, tapi 2 pribadi yang sangat merindukan mengenai perjumpaan dengan Sang Mesias itu. Saudaraku, karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa Mesias itu akan lahir, saudara. Karena mereka bukan hanya sekedar tahu, tapi kalau kita teliti tadi dari pembacaan firman Tuhan, mereka selalu bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan Hana disebutkan setiap hari dia ada di rumah Tuhan, di bait Allah, bahkan berdoa dan berpuasa, saudara. Maka ini menjadi satu pembelajaran bagi setiap kita, saudaraku, bahwa biar kita semua menjadikan Yesus Kristus Tuhan menjadi puncak sukacita kita. Saya melihat, saudaraku, kalau sudah lewat Natal, ibadah itu bisa kosong, saudaraku. Seolah-olah Natal itulah puncak sukacita itu. Udah salah, saudaraku. Salah sekali, saudara. Puncak sukacita kita ialah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Di situ sukacita besar, saudara Tuhan. Tadi dalam ibadah pertama kami dihadiri cuma 20 orang. Ibadah kedua ada 32. Kenapa? Karena mereka berpikir kemarin waktu tanggal 24 perayaan Natal itu sudah merupakan puncak dari segala sukacita mereka dalam menyembah Tuhan. Saudara Tuhan, sebenarnya kita jadikan itu dari hari ke hari, setiap waktu. Mengenai perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Mengenai perjumpaan dengan Tuhan itu bukan hanya harus di tempat ibadah. Sementara seorang ibu di rumah bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga, saat dia menggoreng nasi goreng untuk suaminya, dia bisa mulai perjumpaan dengan Tuhan di sana, saudaraku. Bisa, saudaraku. Kalau dia menggoreng nasi goreng dengan disertai dengan ucapan syukur, dia kerjakan dengan penuh kasih dan cinta buat seluruh rumah tangganya, dia bisa mulai perjumpaan dengan Tuhan. Seorang pegawai kantor, dia sementara bekerja bisa mulai perjumpaan dengan Tuhan di sana. Kalau dia seorang pegawai kantor yang bekerja dengan baik, dengan tulus, saudaraku, tidak ada niatan mencari muka, tidak ada niatan untuk mencuri, di sana dia sungguh-sungguh mengerjakannya dengan baik, dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana, saudara. Tetapi hari ini kita mau bahas tentang Simeon dan Hana, saudara. Mereka betul-betul merindukan kehadiran Tuhan. Mereka betul-betul merindukan berjumpa dengan Tuhan. Kalau ini orang-orang masih dari perjanjian lama, saudara. Simeon dan Hana. Bahkan Hana disebutkan seorang nabi, saudara. Rupanya tidak cukup
Habel sebagai nabi sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi lihat kerinduannya. Dia tidak kendor, saudaraku. Dia terus dan terus dia berada di rumah Tuhan. Sampai dia mengalami perjumpaan dengan Sang Mesias itu, saudara. Saudaraku, saat kita pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tentu saat itulah kita mengalami jamahan Tuhan. Saat itulah kita mengalami kasih Tuhan. Itulah yang dikatakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi saudara Tuhan, ada orang begitu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak ada peningkatan, saudara. Tidak ada peningkatan. Ibadah sekali seminggu saja menjadi beban bagi dia. Bukan merupakan suatu sukacita bagi dia. Karena kenapa? Kalau dia merasakan itu sebuah sukacita besar, tentu dia akan sungguh-sungguh datang setiap kali ibadah kul. Karena dia akan mengalami Tuhan di sana. Akan berjumpa dengan Tuhan. Paling tidak dia dapat sesuatu dari Tuhan. Saya sering katakan sama jemaat, kalau datang ibadah kul, kalau datang ibadah minggu, datanglah dengan hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan firman. Berdoa dari rumah. Katakan sama Tuhan, aku ingin sesuatu Tuhan. Aku ingin sesuatu nanti saat ibadah. Aku ingin dapatkan sesuatu Tuhan. Aku tidak ingin pulang dengan kosong. Aku ingin sesuatu. Kalau itu yang kita kerjakan sebelum ibadah, saudaraku, saya percaya, saudaraku, dan saat ibadah kita akan fokus. Saat ibadah kita akan betul-betul sungguh-sungguh dan serius. Kita tidak peduli lagi dengan keinginan kita. Ada kadang-kadang orang berkata, aku tidak malam sejahtera, katanya. Bukan fasilitas yang salah, bukan hamba-hamba Tuhan yang salah. Kita yang tidak memiliki kerinduan yang mendalam untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk dapatkan sesuatu dari firman Tuhan, saudara. Jadi kalau kita bilang, tak enak musiknya, bukan di situ, saudara. Bukan. Simeon dan Hana tambah musik, saudara. Gak ada musiknya di situ, gak ada. Tapi kerinduan yang sudah bertahun-tahun, saudara. Kerinduan yang sudah bertahun-tahun. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara mungkin tahu kisah Zakheus, saudaraku. Bagaimana Zakheus juga mengalami kerinduan itu, saudara. Zakheus tidak secara otomatis langsung manjat pohon. Saya terlalu percaya, saudaraku. Sebelumnya dia pasti sudah dengar berita tentang Yesus. Mungkin sudah dia dengar berita tentang Yesus yang punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Saya percaya itu sudah tersiar, saudaraku, sebelum Yesus masuk ke daerah mereka. Bukankah firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan? Ketika dia tahu bahwa Yesus sudah datang, kita melihat bagaimana cara dia reaksi dia. Dia berlari-lari. Ada berkata dia berlari-lari mendahului orang karena dia memiliki tubuh yang pendek, saudara. Ada usaha, ada inisiatif, dia berjuang, dan akhirnya dia manjat pohon sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Tuhan hargai, Tuhan kasih imbalan yang sepantas. Firman Tuhan mengatakan seisi rumahnya selamat, saudara. Selamat, saudara Tuhan. Siapa bilang ibadah tidak punya harga? Siapa bilang beribadah atau beribadah kepada Tuhan tidak bayar harga, saudaraku? Semua ada harganya. Saat saudara datang beribadah ke tempat ini, ada usaha saudara, ada respon kita. Kita berjuang mengalahkan keinginan daging. Ada banyak tantangan dan rintangan, saudaraku. Tapi karena kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita kalahkan semuanya. Kita datang ke tempat ini, kita bayar ongkos. Ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil, saudaraku, turun naik mobil. Tapi saudaraku, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tidak pernah diberkati Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Dihargai Tuhan, saudara. Seorang bendahara Sri Kandake, Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul, setiap tahun, sekali setahun dia beribadah ke Yerusalem. Bayangkan setiap tahun, akhirnya sekali setahun dia beribadah ke Yerusalem. Dia naik kuda. Saya tidak bisa bayangkan, saudaraku, bagaimana kondisinya pada masa itu. Sekarang aja itu, daerah itu
Kalau malam itu sangat dingin saudaraku. Kalau siang mungkin sangat panas sekali. Karena oleh pertolongan Tuhan saya pernah ke sana tahun 2012. Sepanjang perjalanan saya bisa bayangkan bagaimana ini bendahara ini bisa sekali setahun beribadah ke Yerusalem. Kalau kita bilang sekali setahun, saudaraku, jangan ditafsir lagi. Udah sekali setahun, amin? Amin? Jangan ditafsir lagi. Ada kitab yang tidak perlu ditafsir lagi, yang tinggal diterima. Sekali setahun, saudaraku. Itu perjuangannya sudah luar biasa. Melewati malam yang dingin, siang yang panas, saudaraku. Belum lagi binatang buasnya, belum lagi para penyamun, saudaraku. Tetapi perhatikan, saudaraku. Ketika dia pulang dari Yerusalem menuju Ethiopia, sementara mereka di jalan baca Alkitab, kisah tentang Yesus disalibkan dalam kitab Nabi Yesaya. Tuhan lihat, saudara. Tuhan lihat, Tuhan perintahkan seorang hamba Tuhan pergi. Lalu hamba Tuhan itu menunggu di pinggir jalan, saudara. Dia tanya, mengertikah Tuhan apa arti yang Tuhan baca? Dia bilang apa? Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing? Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau nggak ngerti, tanya. Amin. Amin. Kalau nggak ngerti, tanya. Harus ada pembimbing. Jangan sok pintar sendiri, saudaraku. Harus ada yang membimbing, saudaraku. Lalu naiklah hamba Tuhan ini. Diceritakanlah kitab yang dia baca itu bercerita tentang pengorbanan Yesus. Lalu menteri ini berkata, itu ada air, apakah halangannya aku untuk dibaptis? Jika Tuhan percaya, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Lalu dibaptis. Mereka pulang dengan sukacita. Hamba Tuhan itu terbangkan Tuhan. Bayangkan betapa hebat perhatian Tuhan atas orang-orang yang memiliki kerinduan beribadah bersekutu kepada Tuhan. Bayangkan, saudaraku, surga ikut campur. Surga tahu ini orang beribadah tapi belum selamat, harus selamat. Dan perintahkan hamba Tuhan itu. Lalu seisi rumah tangga itu hanya seisi rumah mereka. Lalu mereka semua selamat. Bayangkan, saudaraku, rupanya ibadah kita ini bukan main-main, saudaraku. Ibadah yang kita kerjakan yang serius, surga pun serius, saudaraku. Tuhan sangat serius memperhatikannya. Kerinduan-kerinduan kita itu tidak luput dari perhatian Tuhan, saudaraku. Bayangkan bagaimana Zakheus. Zakheus punya kerinduan ingin melihat orang apa Yesus itu. Tapi karena Tuhan lihat ada usaha, Zakheus bereaksi. Dia manjat pohon, saudaraku. Tuhan bilang, aku menumpang ke rumahmu. Alkitab berkata, seisi rumahnya selamat, saudara. Bagaimana kita yang sudah meyakini kita sudah memiliki kepastian keselamatan itu? Masihkah ibadah itu kita anggap sebagai beban yang sangat berat? Jangan-jangan kita bersyukur pula kalau lagi cool pas datang hujan, saudara. Syukurlah datang hujan. Jadi nggak jadi cool. Tadi Zakheus belum selamat kan? Orang Ethiopia belum selamat kan? Tapi akibat kesungguhan mereka Tuhan selamatkan. Kebalikannya, bagaimana dengan kita yang sudah selamat, yang sudah memiliki kepastian keselamatan? Bukankah ini merupakan kesempatan bagi kita saat kita bersekutu bersama di rumah-rumah, kita bangun kul, kesempatan bagi kita untuk bawa orang, bawa jiwa kepada Tuhan. Cara hidup jemaat mula-mula kita duplikasi, saudaraku. Dan kita berkata setiap hari semakin bertambah-tambah orang. Dan setiap hari mereka disukai orang. Maka saya percaya jemaat yang beribadah tempat ini akan semakin tambahkan Tuhan. Orang-orang yang sudah selamatkan Tuhan. Amin. Orang-orang selamatkan Tuhan akan bertambah-tambah, saudaraku. Supaya kerajaan surga menjadi bagian orang-orang percaya. Saudara kasih Tuhan, itu yang pertama, saudaraku. Kita harus memiliki
kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki kerinduan untuk hidup semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi prioritas kita, saudaraku. Saudara percaya, bagaimana supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Saya ingat kisah seorang perwira yang bernama Cornelius. Kita mencatat bahwa dia punya anak buah, kan? Amin. Anak buahnya apa? Sakit. Pernah dengar kan? Sakit kan? Tapi kenapa Cornelius begitu perhatian sekali sama anak buah? Karena anak buah itu berkenan sama Cornelius pimpinannya. Dan dia ngerti hukum ini. Dan dia bilang juga sama Tuhan bahwa katakan sepatah kata saja. Katakan sepatah kata saja. Gak usah datang ke tempat kami. Dan betul. Kenapa Cornelius berani berkata demikian? Karena Cornelius menyadari dia sudah sungguh-sungguh menjadi pribadi yang terus mencari perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Kita mencatat dia banyak juga menyumbang pekerjaan Tuhan. Padahal dia bukan dari golongan orang Yahudi, saudara. Karena dia menyadari dia pun menghidupi itu. Karena dia menyadari dia sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Maka dia berani berkata, katakanlah sepatah kata saja. Ketika dia bawa anak buahnya kepada Tuhan, karena dia menyadari anak buahnya pun anak buah yang setiap saat, setiap waktu mencari perkenanan pemimpin komandannya. Orang mencari perkenanan itu tidak harus mencari muka, saudara. Amin, saudara. Amin. Kerjakan aja kerjanya dengan baik dan benar. Udah. Nah, saudara Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Kita melihat sebentar, saudara, bahwa kita tadi mengatakan bahwa dikatakan di sana anak itu, ayat terakhir 40. Anak itu makin bertambah besar, makin bertambah kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudaraku, saat kita lahir, kita bertambah besar toh? Atau ada orang tua yang menginginkan anaknya bertambah besar? Saya pengen anak saya segitu aja karena menggemaskan. Gak ada kan? Ya kepengen anaknya bertumbuh besar. Kasih makan yang teratur, saudara. Kasih vitaminnya, kasih susunya, saudara. Makin bertambah besar. Kalau makin bertambah besar, makin bertambah kuat. Dengan pertumbuhan itu, pastilah makin bertambah hikmat, makin pintar kamu ya, tambah hikmat. Dan akhirnya berkata, kasih karunia Allah ada pada anak itu. Tentu ini harus menjadi suatu gambaran bagi kita. Kalau secara fisik kita bertambah besar, bertambah kuat, secara rohani pun kita harus semakin bertambah kuat, harus semakin bertumbuh ke arah yang benar, yaitu menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, saya percaya kasih karunia Allah ada pada setiap kita. Amin. Kasih karunia Allah pasti ada pada setiap kita. Kalau kita semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Tadi katakan doa daripada Simeon bahwa anak ini memiliki kemampuan menjatuhkan, membangkitkan. Saya percaya kalau kita semakin mencari perkenan Tuhan, kita semakin dibangkitkan Tuhan. Secara ekonomi kita akan mengalami terobosan di tahun 2021. Usaha pekerjaan kita akan mengalami peningkatan. Asal kita sungguh-sungguh mencari perkenan Tuhan di setiap hidup kita. Kalau kita melakukan itu, firman Tuhan yang mengatakan jelas, kasih karunia Allah ada pada kita. Amin. Kalau orang semakin bertumbuh dalam iman, pasti semakin bertumbuh dalam hikmat. Tidak bisa dipungkiri, saudaraku. Kalau hikmatnya semakin tidak
dia harus semakin bertambah berhikmat. Dia memiliki pengetahuan yang spesial dari Tuhan. Dia memiliki pengertian-pengertian yang benar. Dia tahu apa arti ibadah. Dia tahu apa arti melayani. Hikmatnya semakin bertambah-tambah. Bukankah seringkali kita melihat ada orang-orang yang hidupnya secara ekonomi berlimpah, tapi karena tidak takut Tuhan, tidak berusaha mencari pengenalan Tuhan, sehingga dia tidak punya hikmat. Ketika dia tidak punya hikmat, dia nggak bisa mengolah hartanya. Hartanya hilang seketika, habis kepada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena hikmatnya dicabut oleh Tuhan. Ya, banyak saya lihat dalam pelayanan, dalam gereja. Saya tahun 68 sudah melayani dari Sumatera. Saya sudah melayani. Jadi ada orang-orang yang hidupnya diberkati, tapi tidak mau cari Tuhan, tidak mau bangun hubungan dengan Tuhan. Lama-kelamaan hikmat itu hilang. Dalam arti begini, tidak lagi dia bisa mengolah berkat dari Tuhan dengan baik dan benar. Dia anggap semua sudah baik. Akhirnya setelah habis baru dia sadar, udah hilang loh. Ini penting saudaraku. Perhatikan bahwa kalau kita semakin mencari pengenalan Tuhan dalam hidup kita, percaya saudara, bahwa seperti firman Tuhan katakan tadi, kita ada pada kita kasih karunia. Bukan hidup kita dikarenakan kasih karunia Allah, amin. Pertama kasih karunia terbesar bagi saudara dan saya, Yesus diberikan bagi saudara dan saya. Roh Kudus diberikan bagi saudara dan saya untuk menuntun, membimbing perjalanan kita. Ini saudara Tuhan. Jadi kalau dalam kehidupan berjemaat pun, kalau jemaat-jemaat sudah makin bertumbuh dalam iman, semakin bertambah hikmatnya, saudaraku, maka pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan baik, saudaraku. Tetapi jika yang bertambah hanya usia, hikmatnya tidak kelihatan lagi, maka inilah yang banyak menyita waktu-waktu para pendeta-pendeta. Sibuk waktu pendeta ngurusin orang seperti ini. Nggak bertobat-bertobat, saudaraku. Sehingga waktu kita habis tersita. Kenapa? Karena sudah seharusnya orang yang bertumbuh dalam Tuhan sudah menjadi orang dewasa. Orang dewasa ialah orang yang cakap mengelola masalahnya dan bisa keluar dari masalahnya bersama dengan Tuhan. Amin. Iya. Kadang-kadang kita bukan mengabaikan pekerjaan hamba Tuhan, bukan. Tapi kita melihat saudaraku tidak bertumbuh. Suatu kali jemaah saudaraku undang saya, datang lupa pendeta, datang kita sudah. Rupanya anaknya sakit. Ketika anaknya dibawa ke rumah sakit tidak mau menangani sudah, karena tidak ada jaminan sudah. Tiba-tiba bapaknya datang. Dan saya tungguin datang ini. Ada apa gerangan di saya? Udah 6 tahun pernah ibadah bapaknya. Ibunya masih mau sekali. Itu pun terlambat. Habis begitu terlambat datang ngorok. Alasannya capek kerja. Ada apa nih Pak? Nangis dia. Biasa kan? Udah nangis duluan, dia belum ngomong udah nangis duluan kan? Lalu kan anak tuanya sudah bertemu, nggak usah gitu. Ngomong aja padanya. Ngomong aja padanya. Begini Pak Pendeta, nggak usah takut. Kalau orang sudah hidup benar, nggak perlu takut, saudara. Nggak perlu takut. Karena dia merasa hidupnya nggak benar, ngomong aja udah takut, saudara. Udah takut duluan. Jangan nangis Pak. Saya tidak mengerti nanti apa Bapak maksud kalau Bapak nangis. Begini Pak, karena saya ke Tangerang, mau cari duit. Jadi saya nggak bisa ngurusin anak saya di Rolumbu. Mau ditindak pengobatan nggak bisa karena saya nggak punya jaminan. Sejak kapan? Dari sejak kemarin. Terus maunya gimana? Tolong apa? Sampai saya, tak udah lah. Oke. Saya bilang sama WL, nanti pas jam 11 saya udah nyampe. Tapi
Saya berdoa sepanjang jalan dari terminal ambil jalan Mitra Timur. Saya berdoa sepanjang jalan, Tuhan, saya harus melayani orang ini, tapi saya tidak mau pelayanan di gereja tertunda gara-gara mereka. Nah, sampai saya lihat kondisi anak itu, setiap tarikan nafas bunyi, setiap tarikan nafas bunyi. Yang saya ini ternyata apa? Rupanya asma. Lalu saya ngomong sama dokter, Pak dokter, kenapa Pak dokter? Oh ini Pak nggak ada, makanya dia ininya. Terus kalau nggak ada nggak apa-apa pegang. Udah peraturan Pak. Saya kan hanya karyawan Pak. Oke lah. Saya menjamin lah, dia bilang. Mau pegang lah ya. Sebelum dipegang kami dua dulu. Yang paling lucunya saudaraku, sementara saya doa, dia sama anak remajanya nggak doa saudara. Bunyi lagi HP-nya, dan waktu itu HP Asia, HP Asia zaman dulu kan berisik banget ya. Udah tahu kan? Yang pernah punya HP Asia zaman dulu berisik banget. Sementara saya berdoa sambil berjaga-jaga, mereka itu rebutan HP saudara. Akhirnya satu mata saya terbuka, satu tertutup. Saya bilang begini, karena takut mereka kena anaknya gitu. Kenapa? Karena dia bertumbuh dalam Tuhan, hikmatnya nggak ada saudara. Sebenarnya Tuhan kita mengerti saudaraku. Pertumbuhan rohani kita itu membuat kita memiliki hikmat yang benar saudara. Kita mengerti namanya pelayanan. Kita mengerti namanya menghargai hamba Tuhan pelayanan saudaraku. Nah kita mengerti artinya berdoa. Ketika hamba Tuhan datang bukan berarti hamba Tuhan itu diserahkan bebannya sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu hanya pendamping saudaraku. Saya berdoa sambil berjaga-jaga. Satu mata saya tertutup, satu mata saya terbuka. Karena mereka rapas-rapasan HP saudara. Saya bilang Tuhan, berkatilah mereka. Saya bilang dengan saya tidak mau jadi beban orang ini Tuhan. Lepaskan dia. Amin. Saya pulang pelayanan. Karena rumahnya dekat gereja saya, terminal. Lampunya juga terminal. Habis ibadah saya keluar jalan mencari sesuatu di terminal. Saya lihat anak itu lari terminal sama adiknya. Udah sama kau deh? Udah pemburu ya. Sudah Pak pendeta. Lalu saya makasih Tuhan, selamat saya. Bukan mereka yang selamat, saya selamat. Amin. Kalau kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian, akan bertambah hikmat kita. Kita mengerti menghargai hamba Tuhan, kita mengerti arti pelayanan saudaraku. Jangan seolah berpikir, itu kerjaan pendeta, jangan. Bila penting, Pak Pendeta, anak saya sakit, tapi Bapak gak usah datang. Saya percaya saya bisa doa. Amin. Lakukan aminnya. Amin. Saya bisa doa. Pak Pendeta bilang, mantap itu orang. Bayangkan kalau begitu semua saudaraku. Itu orang sudah bertumbuh dalam iman, sudah dewasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan, memiliki kerinduan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Bukankah dikatakan sana? Yuk kita baca. Dan kita semua 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Naik sudah, bukan makin merosot. Kehidupan Kristen makin naik sudah, bukan makin merosot. Makin naik. Kebiasaan saya setiap akhir tahun saudaraku, saya suruh jemaat tulis pokok doanya sepanjang tahun. Tapi yang paling penting, jangan semua, ada jemaat semua ditulis. Doa sama pendeta supaya suami saya bertobat, supaya suami saya tidak merokok lagi. Aduh, Bu, udah kepanjangan ini Bu. Ini bukan itu terpenting. Yang terpenting apa Bu? Apa yang terpenting? Misalnya pengen rumah tahun ini, apa? Ganti rumah, gitu kan? Setiap tahun situ. Lalu saya akan dua pribadi saya bawa itu mau tangan. Saya doain Tuhan dan mereka genapilah kerinduan mereka dalam nama Yesus. Ada punya rumah, ada yang punya mobil, juga lagi.
Nah, saudara Tuhan, tapi ada yang saya lihat, saudara. Ada yang saya lihat yang sudah punya rumah. 3 tahun yang lalu dia udah punya rumah, tapi tahun kemudian dia hidupnya, kerohaniannya semakin kacau, nggak benar, merosot, saudara. Tadinya dia punya rumah 2, jadi hilang 1. Hamba Tuhan yang mulia ini sedih, kita sedih, saudara. Maunya kita apa? Makin naik, amin. Makin naik terus. Kalau nggak bertambah naik, paling tidak stabil dulu lah. Jangan sampai ada akhirnya rumah yang terjual. Bukankah itu sudah kita doakan 4 tahun yang lalu? Begitu dijawab Tuhan, kok bisa hilang? Itu kenapa? Karena sudah ada mengalami perubahan. Rasa penyerahan dirinya tidak lagi total. Sudah bisa nyapu dirinya kan? Kalau bahasa orang Minang, sudah bisa nyapu. Tidak lagi berusaha untuk terus memelihara semangatnya mencari perkenan Tuhan itu. Sama katakan begini, saudaraku, sebenarnya bagi Tuhan nggak sulit memberkati kita. Itu juga kata amin. Amin. Tapi kadang-kadang Tuhan lihat ada perubahan dalam hidup kita. Yang bisa melihat itu hanya Tuhan, dan bukan hanya Tuhan yang bisa melihat itu, saudaraku. Dan kalau kita tahu kita sudah mengalami perubahan, maka kita cepat sadar, saudaraku, tahu sama Tuhan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berkenan mencari pengenalan Tuhan, tidak ada yang Tuhan rahasiakan bagi kita, saudara. Tuhan bilang sama-sama Simeon, kau tidak akan mati sebelum kau melihat Mesias. Amin. Kau tidak akan mati sebelum kau melihat Mesias. Kau akan diberkati tahun ini. Kita akan dapatkan itu. Kau akan diberkati tahun ini. Kau akan diberkati tahun ini. Tuhan tak pernah akan bilang, kau usah lagi kau sungguh-sungguh cari aku, karena udah kau siapkan. Tidak kau siapkan berkat bagimu. Tidak ada. Tapi Tuhan bilang, Tuhan akan berkati kita. Yang terakhir, saudaraku, kita harus memiliki kerinduan untuk semakin taat kepada Tuhan. Ini kerinduan ini harus ada, saudaraku. Kita harus lihat apakah selama ini kita sudah taat atau tidak. Sebagai pelayan Tuhan, apakah sudah taat? Apakah sebagai pelayan Tuhan kita datangnya terlambat, pulangnya cepat? Ada begitu, saudaraku. Tadi waktu ibadah kedua, saya lihat pelayan Tuhan udah mau bersama baru datang. Aduh, ini nanti diingatkan ini di saya. Enggak, saudaraku, di mana-mana kita harus taat, saudaraku. Kita berhadapan dengan hukum dan peraturan. Di rumah tangga pun harus ada yang namanya ketaatan. Di kantor sebagai orang yang kerja di kantor ada di sana aturan yang harus kita taati. Pada pabrik harus ada aturan yang kita taati. Dalam rumah Tuhan pun demikian. Sebagai pelayan Tuhan pun demikian. Jangan suka nyolong, saudaraku. Nyolong lumayan 30 menit. Enggak, saudaraku. Kita harus cepat datang, pulangnya terlambat. Amin. Karena pulangnya lambat itu kenapa? Karena nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Jembara kita. Kamu gitu kan? Cepat pulang, cepat datangnya. Begitu. Taat, saudaraku. Ini harus ada kerinduan ini. Aku mau belajar taat Tuhan. Mungkin selama ini aku sudah tidak taat sama Tuhan. Aku harus taat. Bayangkan waktu Tuhan berkata kepada orang Majus dalam mimpi, kan? Pernah dengar ya? Bilang apa? Jangan engkau balik kepada Herodes. Jangan balik kepada Herodes. Oh, dia taat, saudara. Dahsyat hasilnya. Bayangkan kalau Abraham tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, bawa itu, persembahkanlah, katanya. Bagaimana mungkin mujizat bisa terjadi? Anak Abraham seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Tidak mungkin terjadi kalau Abraham tidak taat, saudara. Bagaimana Abraham taat? Maka saudara dan saya secara rohani menjadi anak Abraham. Abraham bapak orang percaya. Bagaimana kalau Yesus tidak taat ketika dia harus salibkan? Kita tidak akan memiliki kepastian keselamatan hari ini. Memiliki ketaatan.
Kita harus belajar untuk membangun terus ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, saudaraku, kita akan taat kepada pemimpin secara rohani kita. Kalau kita nggak ngerti, tanya supaya kita dibimbing, saudara. Saya lihat jemaat yang sejak mulai awal buka pelayanan tahun 2003, dia taat sekali, saudara, beribadah, taat mengembalikan milik Tuhan. Tidak ada yang bergeser, saudara, dari hartanya. Yang saya lihat makin bertambah, saudara. Walaupun banyak pengajaran-pengajaran yang dia lihat di YouTube, saudara, dia tidak bergeser, saudara. Karena dia tahu apa yang menjadi milik Tuhan adalah milik Tuhan. Apa yang dipercayakan Tuhan menjadi milikku adalah milikku. Saudaraku, dia taat. Waktu baru buka pelayanan, jemaat masih sedikit, saudaraku. Jemaat dari pedagang-pedagang pasar baru. Karena jemaat sudah diajar dalam kebenaran, yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami pun sebagai hamba Tuhan harus betul-betul harus taat kepada firman Tuhan. Hidup dengan apa adanya. Tidak harus minta pinjaman. Tidak harus minta tolong sama jemaat minta pinjaman. Kita taat, hidup apa adanya. Kalau ada hari ini berkat, puji Tuhan. Kalau hari ini berkatnya berkurang, puji Tuhan. Nah, kebetulan istri saya dari sekolah penginjil. Saya sudah lihat dari beberapa wanita waktu itu, ini yang paling cocok, walaupun ini paling jelek. Ya, Pak Gembala tahu kenal istri saya pendek kan? Karena bagi saya yang penting mau berdoa, taat, pintar masak. Yang membuat saya tertarik waktu itu di kota Medan, ya sebetulnya orang Medan asli, kota Medan asli. Di kota Medan, saudara. Karena mamanya janda, 10 bersaudara, jadi bagaimana penghasilan janda? Dia terpaksa jual kampung di kota Medan. Ketika saya lihat dia junjung kampung di kota Medan, dalam hati saya, ini dia Tuhan yang cocok, istri gembala. Kuat menderita. Kuat menderita. Ini dia. Dan betul, ketika saya mulai pelayanan di terminal di daerah Ramayana, kami sewa gedung dengan cara memuji Tuhan. Kadang-kadang kami sulit untuk mendapatkan makanan yang enak. Tapi karena sudah terbiasa di sekolah penginjil, di Gamleng di sekolah penginjil, ada puasa pribadi sekali seminggu, ada puasa bersama sekali seminggu, makanannya diukur. Dulu direktur kami mertuanya pendeta Tambah, sesepuh GBI Bekasi. Suatu kali, Pak, kayaknya hari ini kita nggak pakai lauk, nggak apa-apa, santai aja. Karena betul biasa kan, bilang, bikin aja makanan waktu kita di asrama, bilang. Tapi kalau makin lama begitu kan gak enak juga kan, saudara ya. Amin. Saya bilang, Tuhan, bukankah kau menciptakan lidahku alat perasa? Tuhan, kayaknya bubur putih ini udah mulai apa ini? Udah mulai gak enak ini Tuhan ini. Gak apa-apa, ngomong aja langsung. Nah, kan kita kan berusaha menjadi orang berkenan kepada Tuhan. Makanya beruntung kan kita menghadap Tuhan dengan keberanian. Oleh karena darah anak domba. Dalam artian kita tahu hidup kita ini untuk menyenangkan Tuhan. Masa kita sungkan ngomong sama Tuhan? Satu kali pagi-pagi waktu saya mau belanja, dia buka Rolling Door, saudara. Dia buka Rolling Door, tentu setelah hadis doa ya, doa. Dia pagi-pagi udah bangun itu, kita digenapi. Dia mengenapi Amsal, bangun ketika masih pagi, saudara. Ya, ketika masih pagi, antara jam 4:30 jam 5. Jangan bangun setelah suami pergi kerja, atau menutup pintu berkat bagimu. Apalagi kalau suaminya bangunin dulu, suaminya udah gitu kasar lagi suaminya. Bangun, bangun. Pintu berkat tertutup, saudara.
Ketika dia buka rolidor, dia ada kantong plastik besar. Tergantung di rolidor itu, pegangannya itu. Pak, ada plastik besar Pak. Ada apa itu? Kalau saja waktu itu zaman sekarang udah kepikiran bom sudah. Jangan-jangan bom. Akhirnya kita tunggu deh. Setengah jam lagi kalau ada ambil, kalau ada yang ambil, kalau nggak ada baru kita turunkan saya bilang. Lewat sudah Bu, kami turunkan lah. Agak berat sudah, berat. Akhirnya mulailah masuklah tangan kan, saya peganglah ke dalam. Saya rasa ini kayaknya sayur kol ini. Makin dalam, kayaknya tomat ini aku bilang. Tomat. Saya dalam tadi cabai. Makin ke dalam dingin kan? Saya pikir kayak ikan tongkol ini. Akhirnya, terus gimana dong caranya? Ya udah kita tunggu dulu 1 jam. Kalau nggak ada yang ngambil kita eksekusi sebenarnya. Nggak ada yang ngambil saudaraku. Akhirnya udah eksekusi ya. Eksekusi ya saudara ya. Aduh Tuhan tahu rupanya. Di dapat semua orang udah mulai agak gimana gitu ya, ngerasain makanan tanpa lauk kamu gitu. Nah, anehnya saudaraku, 2 hari lagi terjadi peristiwa yang sama. Dia tahu kali yang kemarin udah habis tuh. Udah habis tuh tadi. Yang kemarin tak habis tuh. Pak, ada lagi Pak. Ada lagi ya. Kita nggak tahu siapa sudah ya. Ya udah, turunkan lagi. Akhirnya mulai lagi pegangan. Kayak kangkung ini. Kangkung, tomat, cabai segala macam. Tapi ke bawah. Dingin tapi empuk nggak? Empuk. Kayaknya lebih 2 ini. Akhirnya setelah 1 jam kita buka. Eksekusi langsung sudah. Eksekusi sudah. Dan itu sering terjadi. Lalu diskusilah kami, sebagai suami istri. Kira-kira mas siapa ini? Karena dari jemaat kita ada beberapa pedagang ini. Siapa ini? Itu Khalifah katanya. Mohon maaf ya saudara ya. Bukan nyindir ya. Itu Khalifah. Enggak, kemarin dia janji iman gak dibayar. Jadi iman dia kemarin gak dibayar. Jadi iman datang gak dibayar. Nggak mungkin lah aku bilang. Baru gitu ya. Makanya yang janji iman, kenapa? Amin. Itu Khalifah katanya. Enggak. Tahun kemarin dia janji mau beli alat musik, mau beli mic, gak jadi. Sampai sekarang mic saya terusan ngomong terus. Akhirnya ketemu lah. Oh gitu dia. Yang taat akan firman Tuhan. Jangan dengar sama gembala. Ada yang tidak mengerti, ada yang dia dapat dari luar sana. Dia tanya saya. Dia tanya. Jangan asal ditabrak saja saudaraku. Itu pentingnya. Itulah fungsinya gembala saudara. Ingat jemaat itu punya 2. 1, dia punya kewajiban beribadah setia, mendukung pekerjaan Tuhan. Yang kedua, dia memiliki hak untuk dilayani. Amin. Mendapat hak untuk dilayani. Maka kalau ada sesuatu yang tidak mengerti, tanya supaya jawabannya baik. Kan dulu kan suka ada SMS ya, sekarang pun masih ada SMS saudara. Itu mohon maaf ini saudara, mohon maaf. Itu dari gaya-gaya gereja lama. Sebarkan WA ini, SMS ini kepada sekian banyak orang. Jika kau tidak menyebarkannya, engkau akan mengalami musibah. Saudaraku, saya lihat masuk ke WA saya. Ada apa ini? Saya panggil ya, Ibu, yang ini hentikan. Jangan teruskan. Yesus memang mengatakan kita harus mengatakan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Tapi beritakan firman Tuhan bukan disertai dengan ancaman. Bukan disertai dengan ancaman. Kalau oleh karena menyebarkan ini kita bisa berubah jadi kaya, itu namanya udah berubah jadi magic saudara. Ini udah praktek perdukunan saudara.
Kita nggak perlu. Jadi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jangan kirim bilang, nggak ada masalah. Karena banyak begitu kan. Buktinya si Anu nggak dikirim, kena kutuk dia katanya. Si Anu mengirim diberkati katanya. Nah itu, yang seperti itu. Tak benar. Nah, saudara Tuhan, kita harus terus kembangkan ketaatan kita. Karena inilah yang akan membuka pintu berkat bagi setiap kita. Coba pelayan-pelayan yang ada di pesta Kana, jika mereka tidak taat mengisi tempayan dengan air, tidak akan terjadi mujizat air berubah jadi anggur, saudara. Tidak akan berubah menjadi anggur. Jika perempuan Sunem tidak taat kepada firman Tuhan, ketika dia melihat bagaimana Elisa datang ke daerah mereka, daerah Sunem, setiap saat dia melihat Elisa melayani, tergeraklah hatinya. Makanya jemaat jangan suka ngomong gitu, belum digerakkan Roh Kudus. Sudah digerakkan, kita nggak mau, saudara. Nggak taat, saudara. Ketika dia lihat Elisa, dia dapat kesimpulan. Tuhan tuntun dia menyingkapkan orang ini siapa. Lalu dia berkata, aku tahu ini hamba Tuhan yang benar. Lalu ada di hatinya untuk membangun loteng di atas, saudaraku, pavilion di atas buat Elisa. Jika suatu saat nanti Elisa datang melayani ke daerah Sunem, Elisa bisa beristirahat, bisa melepas lelah, bisa dia minum air. Lalu perempuan Sunem ini lengkap di semua fasilitas. Ada tempat tidurnya, ada mejanya, ada kandilnya, saudaraku. Semua dilengkapi. Dan ketika Elisa datang melayani, dia singgah di sana. Dia melepas lelah, dia istirahat, dia makan, dia minum. Akhirnya dia pergi lagi melayani. Pergi. Setiap kali yang dia lakukan itu, saudaraku. Lalu Elisa merasa berhutang, saudara. Dia berkata kepada hambanya, tanyakan dulu apa yang menjadi pergumulan doanya. Apa yang menjadi pergumulan doa dia. Ya, pergi tanya. Kalau istilah bos kantor orang Batak kan seperti lawak itu kan. Apa kau bilang? Kau bilang sama dia apa pergumulan ibu? Apa katanya? Apa katanya? Katanya dia tinggal di tengah-tengah kaumnya. Artinya apa? Tinggal di tengah-tengah kaumnya, dia punya masalah. Apa katanya? Dia tinggal di tengah kaumnya. Apa kau bilang? Nanti kau sampaikan sama bos. Akhirnya saudara gua akan terjadi. Bos itu bilang sama hambanya, katakan samanya pada dia, tahun depan kau punya anak. Ya, kasih tahu, lapor. Apa kau bilang? Kau bilang tahun depan kau punya anak. Apa katanya? Jadi padaku seperti itu. Akhirnya dia punya anak. Kebalikan dari kita, saudaraku. Kalau kita bertumbuh dengan hamba Tuhan, kebanyakan yang kita cerita masalah kita, belum cerita udah nangis duluan, saudaraku. Udah nangis duluan. Berdoa dulu dong. Amin. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan? Kira-kira apa bisa dikerjakan untuk hamba Tuhan? Pak Pendeta bajunya masih yang kemarin ya? Ya, puji Tuhan. Tapi saya sekali adalah jemaat dong. Kita berapa orang kan? Pak Pendeta nomor berapa bajunya Pak Pendeta kan gitu ya? Saya bilang sama jemaat, saya sebenarnya rindu tahun ini ada jemaat yang perhatian saya bilang. Tapi kalau enggak Tuhan perhatian saya bilang. Kami kunjungan ke panti asuhan, saudara. Nah, ketika kunjungan, pengasuhnya kebetulan masih di Grogol menjemput apa itu penghuni panti. Karena lama kami udah nyampe, dia masih di Grogol, kayak Grogol Bekasi kan. Makan waktu lama itu saya. Terus tadi waktu mau masuk ke komplek itu, saya lihat ada dari gereja. Saya tanya, Bu, itu pendetanya siapa? Oh, pendetanya ini. Iya, Bu, soalnya saya ingat dulu gerejanya bukan di sini, di dalam. Tahun 2000-an, dari 2003 ke 2020 kan, 17 tahun. Karena kita hamba Tuhan yang tidak macam-macam, kita berjalan aja. Karena orang kan mau telepon teman pendeta karena ada maunya kan, kita berjalan aja.
Apanya dia udah ketua sinode dari satu gereja. Saya ke sana, kebetulan orang tuanya di sana. Nah, ini orang teman sekelas saya waktu SMP, bro. Di Sangkar Tanah Jawa sana. Bangku di SMP itu kan biasanya kan 2 siswa di situ ya, dua orang. Tapi lakinya gede, kayak begini gede lakinya. Dia bilang sama mamanya, "Ma, ini dulu kalau belajar, Ma. Aduh, kalau udah kelamaan belajar guru ini, dimasukkannya kepala dengan laci katanya. Masukkannya kepala, emang serius saya begitu, saya masukkan gitu." Nah, singkat cerita, waktu saya pulang, dia bilang begini, "Pak Pendeta, aku baru beli baju. Buat kau satu, buat aku satu, biar potongan kita." Soalnya saya dari akhirnya, karena kenapa? Kalau kita mencari perkenan Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita ada di bawah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ada pada kita, maka Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan. Amin, saudaraku. Amin. Walaupun saya merasa aduh belum komplit atas bawah, tapi nggak apa-apa. Ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, saudara Tuhan, mari supaya kita semua menggumuli kehidupan kita sebagai orang Kristen, merindukan kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, saudara, yang taat. Maka saya percaya kalau kita taat, saudaraku, kita tadi mengatakan dalam Lukas itu bahwa Yesus ini punya kuasa menjatuhkan dan membangkitkan. Kalau kita terus taat kepada Tuhan, kita akan semakin membangkitkan Tuhan, semakin membangkitkan Tuhan, semakin membangkitkan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan hidup kita, kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini kami sudah mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan, bahwa kami harus memiliki kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Itu ditandai dengan kesungguhan kami beribadah, melayani, ikut kul, sehingga itu bukan satu beban, tapi sukacita yang besar. Karena dengan iman kami percaya, setiap kali berjumpa, bersekutu dengan sesama orang percaya, di sana Tuhan hadir. Begitu juga Tuhan, biar setiap kami semakin memiliki kerinduan, hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Sehingga kalau demikian, kami percaya kasih karunia Allah ada pada setiap kami. Begitu juga Tuhan, biar setiap kami memiliki kerinduan untuk belajar taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin kami, taat kepada gembala kami. Sehingga kami percaya ketaatan adalah pintu terbukanya mujizat bagi setiap kami. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.